Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menghitung statistika dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa soal. Yang pertama itu ada statistika deskriptif. Nah, di sini sudah terdapat soal statistika deskriptif. Soal pertama yaitu banyak mahasiswa geografi yang mengikuti ujian tengah semester mata kuliah statistika geografi sebanyak 70 orang. Setelah diperiksa, penyebaran skor yang dicapai dalam ujian tersebut adalah sebagai berikut. Ini merupakan nilai-nilai sebaran skor dari mata kuliah statistika geografi. Nah, selanjutnya kita akan langsung beralih ke aplikasi SPSS. Nah, di sini sebelumnya kita masukkan data dari soal tadi ke variabel view. Nah, di sini saya sudah memasukkan data soal yang tadi. Nah, yang pertama itu kita tulis di name skor untuk skor soal dan dan labelnya kita isi dengan skor nilai ujian. Nah, untuk measure-nya kita ubah ke skala. Kemudian yang kedua kita tulis dengan banyak. Nah, untuk labelnya di sini adalah banyak sebaran soal ujian statistika geografi. Nah, measure-nya kita juga ubah ke skala. Nah, selanjutnya kita langsung beralih ke data view. Nah, di sini kita masukkan nilai skor tadi ke dalam skor dan untuk banyak skor tadi ke dalam data banyak. Nah, di sini kita masukkan sesuai urutan sesuai. Nah, di sini kita masukkan angka-angka pada angka-angka. Nah, di sini selanjutnya kita masukkan angka-angka dari soal tadi ke dalam tabel yang ada di sini. Nah, untuk skor ini kita ambil dari soal yang tadi. Nah, untuk skor kita ambil dari sini. Kita masukkan setiap angka ini berurutan sampai ke angka yang terakhir. Nah, untuk banyak ini, data di sini kita urutkan dari angka yang terbesar ke terkecil. Nah, ini saya sudah mengurutkannya. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya, kita langsung masuk ke analis. Kemudian, kita masuk ke non-parametric test. Selanjutnya, legasi dialog. Kemudian, satu sampel KS. Nah, sebelumnya ini ada di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, kita masukkan skor nilai ujian ini ke tes variable list. Dan banyak sebaran skor juga dimasukkan. Nah, selanjutnya, setelah dimasukkan, kita kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari soal tadi. Nah, selanjutnya kita salin output di sini dan pindahkan ke dalam Word. Nah, di sini saya sudah memasukkan hasil output yang tadi telah kita buat. Nah, ini. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis dari output soal yang tadi kita kerjakan. Nah, di sini untuk pengambilan keputusannya. Jika SIG lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian, jika SIG lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk melihat nilai SIG pada tabel output pada bagian asimpan SIG 2 Thailand. Nah, untuk nilai SIG kita lihat dari sini ya. Nah, ini untuk nilai SIG dari skor nilai ujian, yaitu 0,00. Nah, kemudian kita masukkan untuk nilai skor mata pelajaran statistika geografi adalah 0,000, maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal. Sesuai keputusannya yaitu jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian SIG nilai sebaran nilai adalah 0,000. Nah, kita juga lihat nilai SIG dari sebaran nilai ini dari output yang tadi kita hitung, yaitu 0,00. Nah, maka lebih kecil dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal. Nah, sehingga bisa dilanjutkan untuk pengolahan selanjutnya maka menggunakan statistik inferensial parametrik. Nah, untuk soal nomor 1 telah selesai. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini untuk soalnya masih tetap sama yang tadi. Namun kita akan mencoba menganalisis analisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat sebaran nilainya. Nah, di sini kita langsung beralih lagi ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita masih menggunakan nilai yang tadi. Nah, selanjutnya, karena kita sudah memasukkan nilai yang tadi ke sini, kita langsung klik analis, kemudian kita lihat deskriptif statistik, karena kita akan melihat sebaran nilai hasil deskriptif. Nah, selanjutnya, kita langsung ke deskriptif. Nah, di sini kita sudah memindahkan dari deskriptif ke variabel S. Nah, kemudian kita klik option. Nah, di sini kita checklist mean, sum, standar deviasi, variance, rank, minimum, maksimum, quarternis, weakness, dan variable list. Kita bertanda kemudian klik continue, dan selanjutnya klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari deskriptif yang tadi kita hitung. Nah, kita langsung salin hasil output ini ke dalam Word. Nah, di sini saya sudah menyalinnya. Nah, output dan analisis.
Ini hasil dari tadi yang sudah saya salin. Kemudian kita lakukan analisis. Nah, untuk tampilan tabel output di atas menunjukkan jumlah responden N, yaitu ada 70 orang. Nah, responden ini adalah jumlah siswa yang mengikuti ujian, yaitu ada 70. Nah, kemudian dilihat dari nilai skor minimum adalah 53. Untuk skor minimum kita lihat dari hasil yang tadi, yaitu ini minimum statis, yaitu ada 53, dan nilai siswa terbesar maksimum adalah 79. Kemudian nilai rank yang merupakan selisih nilai maksimum dan minimum, yakni sebesar 26. Untuk nilai ranknya ini ada di sini ya. Nah, kemudian nilai sum ini merupakan penjumlahan dari nilai skor ke 70 siswa atau responden yang mengikuti ujian. Kemudian yaitu ada sebesar 4,951. Ini dari sum statis. Nah, di sini nilai skor nilai ujiannya. Kemudian rata-rata nilai dari 70 responden atau MEAN sebesar 70,73. Ini untuk nilai MEAN-nya 70,73 dengan standar deviasi sebesar 6,911. Nah, di sini, nah untuk soal nomor 2 sudah selesai kita analisis. Nah, selanjutnya kita langsung ke soal nomor 2 bagian statistik deskriptif. Nah, di sini saya sudah ada soal yaitu seorang peneliti ingin melihat hubungan antara pendidikan olahraga dan kondisi kesehatan dengan data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Nah, di sini kita akan menganalisis menggunakan teknik cross-tab hubungan antara olahraga untuk yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2 kita akan menganalisis menggunakan teknik cross-tab juga dengan mencari hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, untuk menganalisisnya sama seperti tadi, kita langsung buka aplikasi SPSS. Nah, kita masuk ke variable view. Nah, di sini kita akan mengisi name itu dengan TP. Nah, TP ini merupakan tingkat pendidikan. Nah, kemudian untuk values-nya kita isi dengan, nah di sini satu itu merupakan bagian nomor 1 PT, yaitu perguruan tinggi ya. Nomor 1 kita isi dengan PT dan seterusnya sesuai dengan soal yang ada, sesuai dengan soal yang ini. Kita isi sampai 40 sesuai urutan untuk pendidikannya. Sama halnya dengan yang kedua, yaitu untuk intensitas olahraga, kita juga isi values-nya dengan keterangan yang ada di soal. Nah, selanjutnya, setelah selesai kita isi, kemudian kita masuk ke data view. Nah, di sini saya sudah memasukkan nilai-nilai dari hasil dari soal. Nah, untuk TP-nya, tingkat pendidikan, nah ini saya mengurutkan dari tingkat pendidikan yang paling atas, yang paling kecil ke paling atas. Nah, mulai dari untuk tingkat pendidikan SD saya beri keterangan 1, sehingga jika SD berada di nomor 7, maka saya beri dengan keterangan 1, dan seterusnya. Nah, untuk intensitas olahraganya sendiri, saya memberikan tanda untuk nomor 1 itu, artinya keterangannya itu sering, dan untuk nomor 2 kadang, sesuai dengan yang ada di soal. Nah, selanjutnya setelah data tadi kita masukkan ke dalam kolom di sini, kemudian kita akan melakukan analisisnya. Nah, kita klik analis, kemudian pilih korelate, kemudian klik bivariate. Nah, di sini kita pindahkan tingkat pendidikan dan intensitas olahraga di sini ke dalam kolom variabel. Kita masukkan satu-satu. Nah, kita masukkan satu persatu. Nah, setelah dimasukkan kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari hasil data tadi yang telah kita analisis. Selanjutnya, kita salin atau pindahkan output ini ke dalam Word. Nah, di sini saya sudah memindahkan hasil output yang tadi kita kerjakan. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis dari hasil output yang tadi kita kerjakan. Nah, di sini untuk pengambil keputusannya, sudah ada jika sig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima artinya tidak terdapat hubungan. Kemudian jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak artinya terdapat hubungan. Kemudian hipotesisnya HO tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. HA terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Kita di sini terdapat sifat korelasi dari cross-tab tadi. Nah, untuk 0,00 sampai 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah. Kemudian untuk 0,21 sampai 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah. Untuk 0,41 sampai 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat. 0,71 sampai 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat.
0,91 sampai 0,99 berarti korelasi memiliki keeratan kuat sekali, dan 1 berarti korelasi sempurna. Nah, untuk mengambil selanjutnya kita akan langsung mengambil keputusan dari hasil analisis tadi. Nah, di sini berdasarkan hasil diketahui nilai sig 0,916 lebih besar dari 0,05. Nah, hasil dari 0,916 ini kita peroleh dari data di sini. Nah, dari sig di sini yaitu 0,916. Nah, kemudian lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Mengapa HO diterima? Karena di sini 0,916 lebih besar dari 0,05. Di sini sudah dijelaskan bahwa jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Nah, maka HO diterima. Nah, artinya tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Kemudian, besaran hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasi sebesar 0,017, berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah. Nah, di sini korelasi kita lihat dari 0,171 sampai 0,90, yang berarti artinya korelasi memiliki keeratan 0, mohon maaf. Nah, di sini kemudian besaran hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasi sebesar 0,017. Nah, 0,017 itu kita peroleh dari output di sini, korelasi 0,17. Berarti kita lihat sifat korelasinya dari sini, karena 0,01 sampai berarti 0,20, yang berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan teknik cross tab hubungan antara Nah, untuk soal ini kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita beralih kepada analisis yang kedua, yaitu masih menggunakan teknik cross tab dan hubungan antara menganalisis yang masih menggunakan teknik cross tab, tetapi yang kita analisis saat ini yaitu hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, baik, selanjutnya kita akan langsung menganalisis untuk bagian yang kedua, yaitu masih menggunakan teknik cross tab, tetapi kali ini kita akan menganalisis hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Soal yang ini ya, masih menganalisis intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, kemudian kita langsung buka aplikasi SPSS-nya kembali, seperti tadi. Nah, kita buat data seperti tadi di dalam variabel P. Nah, di sini saya sudah membuat IO ini untuk intensitas olahraga, di dalam labelnya di sini untuk intensitas olahraga, dan KK ini untuk kondisi kesehatan. Nah, di sini sama seperti tadi, kita valuasinya kita isi dengan keterangan-keterangan yang ada di soal, sesuai urutan dari keterangan tersebut. Ini measure-nya kita juga ubah ke skala. Nah, setelah kita isi variabel P-nya, kita kemudian beralih pada data P. Nah, di sini kita juga masukkan nomor-nomor atau keterangan. Nah, kemudian setelah kita selesai mengisi variabel P-nya, kita beralih ke data P. Nah, di sini akan langsung muncul IO untuk intensitas olahraga yang tadi kita buat, kemudian KK untuk keterangan kondisi kesehatan. Nah, untuk di sini sama seperti tadi, kita isi sesuai urutan tadi, karena tadi sesuai keterangannya. Nah, untuk KK sendiri di sini saya satu itu untuk keterangan sehat, kondisi kesehatan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah semua data kita masukkan ke dalam kolom di sini, ke dalam kotak di sini, kita akan lanjut ke dalam analisis untuk menganalisis cross tab tadi. Nah, selanjutnya kita klik analis, kemudian klik korelate karena kita masih menggunakan analisis cross tab seperti tadi. Kemudian kita pilih bivariate. Nah, sebelumnya ini ada di sini ya. Ini. Nah, kemudian kita pindahkan dari kolom sini ke dalam kolom variabel. Nah, setelah itu kita langsung klik OK. Nah, lalu di sini muncul hasil output data yang tadi kita olah. Nah, selanjutnya kita langsung salin saja output ini ke dalam dan pindahkan ke dalam Word ya. Di sini saya sudah memindahkan hasil dari analisis tadi. Nah, ini hasil analisis yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya output dari hasil yang tadi kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis output tersebut. Nah, di sini berdasarkan keputusannya,
Sama seperti tadi, jika sig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima artinya tidak terdapat hubungan. Kemudian jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak artinya terdapat hubungan. Nah, hipotesisnya di sini HO tidak terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Kemudian HA terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, selanjutnya di sini sifat korelasi sama seperti tadi. Selanjutnya kita akan analisis atau mengambil keputusan dari output tadi. Nah, berdasarkan hasil diketahui nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak artinya terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, nilai 0,00 ini kita peroleh dari output yang ada di atas tadi yang telah kita kerjakan. Nah, 0,00 ini kita peroleh dari sini, dari nilai sig di sini, intensitas olahraga. Kemudian kita masukkan ke sini, dan 0,05 itu dari sig tadi. Nah, maka HO ditolak. Mengapa ditolak? Karena berdasarkan dari keputusan di sini, jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, artinya di sini terdapat hubungan. Nah, di sini artinya terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, besaran hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,728, yang berarti korelasi memiliki keratan sangat kuat. Nah, 0,728 ini kita peroleh dari korelasi yang ada di atas. Nah, dari korelasi di sini, ini merupakan 0,728 korelasi yang tadi. Yang artinya, korelasi tersebut memiliki keratan sangat kuat. Nah, untuk pengerjaan statistika soal nomor 1 telah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu statistika inferensial non-parametrik. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan statistika inferensial non-parametrik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mempunyai soal yang harus dikerjakan. Nah, untuk soal yang pertama yaitu kita akan menganalisis dengan menggunakan uji dua sampel yang saling berhubungan. Nah, soalnya yaitu seorang guru meneliti nilai ujian siswa ketika dengan tidak mengikuti les terlebih dahulu. Untuk itu diadakan 2 kali ujian mata pelajaran. Pertama murid les dulu, dan yang kedua sebelum ujian para murid tidak mengikuti les dahulu. Nah, di sini data dari siswa yang tidak hasil ujian mata pelajaran yang tidak les dan yang les terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan dulu keterangan pada setiap kolomnya. Yang pertama itu kolom pertama kita isi dulu dengan les. Nah, di sini kita beri label yes, lalu kita ubah measure-nya menjadi skala. Yang kedua isi dengan tidak les, untuk labelnya juga tidak les. Nah, setelah semua kolom kita isi, lalu kita beralih ke data tool. Nah, di sini terdapat kolom les dan tidak les. Nah, kita masukkan data dari soal tadi ke dalam setiap kolom, setiap tabel yang ada di sini. Untuk les, kita masukkan data dari soal tadi yang ini. Kita masukkan tidak les, angka-angkanya ke dalam kolom tadi, kemudian yang tidak les juga sama. Nanti kita isi data. Nah, di sini kita masukkan data yang tadi. Misalnya ini juga sama. Nah, setelah semua data kita masukkan ke sini, kita lakukan analisis. Nah, untuk analisisnya, klik analis, kemudian non-parametric test. Setelah itu, non-parametric test, kemudian kita pilih 2 relative sample test. Nah, setelah itu, di sini kita masukkan kolom les yang di sini tuh masukkan ke dalam tes varian di sini. Setelah itu, kita klik OK. Nah, maka akan muncul output data dari hasil analisis yang tadi kita buat. Nah, di sini saya sudah mengerjakan analisis dari data soal yang tadi kita buat, dan dari soal yang tadi saya sudah memindahkan output dari hasil analisis setiap data dari soal tersebut. Nah, di sini penyelesaian. Nah, ini merupakan output dari soal tadi. Nah, untuk frekuensinya tidak les, yaitu nah, ini merupakan output hasil analisis tadi. Nah, kita langsung saja lakukan analisis. Nah, untuk perumusan masalahnya, di sini apakah terdapat perbedaan nilai ujian siswa yang mengikuti les dan tidak mengikuti les. Nah, kemudian kita lakukan hipotesis atau dugaan sementara. HO tidak ada perbedaan nilai siswa yang mengikuti les dan yang tidak mengikuti les. Kemudian HA ada perbedaan nilai siswa yang mengikuti les dan yang tidak mengikuti les. Kemudian kita lakukan analisis. Nah, untuk pengambilan keputusannya, di sini jika sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Kemudian jika sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, sig pada penelitian ini adalah 0,00, maka lebih kecil dari 0,05. Sehingga keterangan di sini HO ditolak dan HA diterima. Jadi keputusannya itu ada atau terdapat perbedaan nilai siswa yang mengikuti les dan yang tidak mengikuti les. Nah, 0,00 ini kita peroleh dari data sig di sini.
Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa hasil analisis dari output di sini dap, nah sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil analisis dari data di sini yaitu terdapat perbedaan nilai siswa yang mengikuti les dan yang tidak mengikuti les. Nah, untuk soal yang pertama telah selesai. Selanjutnya kita langsung pada pengerjaan soal nomor 2 dengan kali ini menggunakan teknik analisis uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Nah, di sini sudah terdapat soalnya. Di sini soalnya itu toko roti akan memproduksi roti rasa coklat, durian, stroberi, dan keju. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa roti tersebut, maka diadakan riset atau penelitian sejauh orang memberikan penilaian pada tiap-tiap roti tersebut. Nah, datanya di sini sudah ada. Nah, ini jumlah respondennya yaitu ada 40 dan ini data penilaian dari setiap responden pada setiap rasa. Nah, selanjutnya kita langsung beralih pada SPSS-nya. Nah, di sini seperti biasa kita isi kolom pada isi setiap kotak yang ada di sini. Nah, di sini saya sudah memasukkan keterangan pada setiap kolomnya. Nah, RC ini yaitu dengan labelnya artinya roti rasa coklat dan seterusnya. Nah, setelah semua kita isi, kemudian kita masuk ke data print. Nah, di sini kemudian kita masukkan setiap data atau angka yang ada di soal tadi. Nah, di sini saya sudah memasukkan setiap angka atau telah dimasukkan, kemudian kita langsung lakukan analisis. Nah, untuk analisisnya kita klik analis, kemudian klik non-parametric test. Setelah itu, nah kemudian kita pilih, kita klik ke relative sample. Nah, di sini akan muncul kotak seperti ini. Kemudian kita pindahkan data dari tes sampel relative sample ini ke dalam kotak tes variabel satu per satu. Setelah itu, kita langsung klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil output dari data yang kita olah tadi. Nah, setelah output ini muncul, kita langsung pindahkan output ini ke dalam Word. Nah, di sini saya sudah masukkan data hasil output yang tadi kita kerjakan. Nah, ini untuk penyelesaiannya dan output hasil analisis tadi. Nah, kemudian kita lakukan analisis pada output yang tadi kita kerjakan. Nah, di sini untuk perumusan masalahnya, apakah keempat rasa roti mempunyai penilaian mutu yang sama? Nah, kemudian kita lakukan hipotesis atau dugaan sementara HO, tidak ada perbedaan penilaian atau mutu rasa roti. Keempat rasa roti mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Kemudian HA ada perbedaan penilaian, artinya keempat rasa roti tidak mempunyai penilaian mutu yang sama. Nah, kemudian kita lakukan pengambilan keputusan. Jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, kemudian jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, SIG pada penelitian ini adalah 0,00 maka lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Nah, jadi keputusannya adalah ada perbedaan penilaian atau mutu rasa mutu dari keempat rasa roti tersebut. Nah, nilai 0,00 ini nilai SIG 0,00 ini kita peroleh dari hasil output yang tadi. Nah, ini di sini ini merupakan hasil output tadi untuk nilai SIG-nya. Nah, sehingga kita ambil keputusan bahwa di sini sudah dijelaskan bahwa jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak, yang artinya terdapat perbedaan penilaian atau mutu keempat yang artinya terdapat perbedaan penilaian dari rasa keempat roti tersebut. Nah, untuk soal yang nomor 2 telah selesai, kemudian kita lanjut pada soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kita akan menganalisis dengan menggunakan uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, di sini sudah terdapat soal di mana soalnya tersebut peneliti ini di mana soal tersebut yaitu peneliti ingin mengetahui perbedaan penjualan berdasarkan pendidikan responden. Dalam kasus ini jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 34 responden. Datanya sebagai berikut. Nah, ini merupakan data responden dari soal tersebut. Nah, sama seperti yang tadi, kita langsung saja masuk pada aplikasi SPSS. Kemudian di sini kita isi dengan responden, yaitu pendidikan responden. Nah, di sini labelnya kita isi dengan penjualan. Kemudian untuk yang kedua yaitu pendidikan. Nah, untuk PLUS-nya, nah kita isi untuk yang pertama kita isi dengan penjualan. Untuk yang pertama kita masukkan PLUS-nya 1, kemudian labelnya isi dengan penjualan per bulan.
kemudian add, dan seterusnya. Lakukan hal yang sama hingga semua data dimasukkan. Nah, kemudian untuk pendidikannya, kita isi dengan, untuk palunya pertama kita isi dengan, karena di sini labelnya SMU, tingkat pendidikan, karena di sini labelnya tingkat pendidikan, maka kita isi dengan pendidikannya tersebut. Nah, di sini kita ketik SMU, kemudian add, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu ininya jangan lupa kita ubah juga. Setelah itu kita langsung masuk ke data view. Nah, di sini kita masukkan semua datanya ke dalam tabel di sini. Misalnya di sini data penjualan per bulannya kita masukkan dan pendidikannya juga data dari soal tersebut. Misalnya data tersebut. Lakukan hal yang sama hingga semua data dimasukkan. Nah, untuk pendidikannya sendiri kita beri tanda 1. Karena semua pendidikannya sama, maka semua kita isi 1 sampai dengan sesuai jumlah responden. Nah, setelah itu kita lakukan analisis. Setelah semua data kita masukkan, kita langsung analis. Nah, untuk analisnya, kemudian kita langsung klik non-parametric test. Kemudian ke independent sample. Nah, kemudian kita pindahkan data penjualan ini ke dalam kolom test variable list satu persatu. Nah, untuk pendidikannya kita masukkan ke grouping variable. Nah, setelah itu kita klik define rank, dan untuk minimumnya kita beri angka 1, dan maksimumnya 3. Setelah itu kita klik continue, dan kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini akan tampil. Nah, setelah itu output hasil analisis akan muncul. Kemudian kita salin atau kita pindahkan hasil output analisis pada Word. Nah, di sini saya sudah memindahkan hasil output analisis yang tadi sudah dikerjakan. Nah, ini merupakan output dari hasil analisis yang soal yang tadi kita kerjakan. Nah, kemudian kita langsung lakukan analisis pada setiap outputnya. Nah, di sini perumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Nah, kemudian untuk hipotesis dugaannya sendiri yaitu HO, tidak ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Kemudian HA, ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Nah, kemudian kita ambil keputusannya. Jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, kemudian jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Berdasarkan SIG pada penelitian ini adalah 0,00, maka lebih kecil dari 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi keputusannya yaitu terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Nah, nilai 0,00 ini kita peroleh dari data SIG di sini. Nah, kemudian karena 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga keputusannya itu HO ditolak dan HA diterima. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis dari hipotesis, berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Nah, kemudian, soal nomor 3 telah selesai kita analisis. Nah, selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 4. Nah, di sini kita akan menganalisis menggunakan uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Nah, di sini sudah terdapat soal, di mana soalnya yaitu pemilik villa membangun 30 villa dengan fasilitas sama dengan nama villa Arjuna, villa Brahmana, villa Kencana. Kemudian pemilik villa tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen di antara ke-9 villa tersebut. Nah, ini merupakan data dari villa tersebut. Nah, selanjutnya kita langsung saja buka aplikasi SPSS. Nah, di sini kita masukkan datanya. Untuk yang pertama yaitu penilaian. Kita rubah setiap kolomnya. Nah, di sini labelnya kita rubah dengan penilaian. Kemudian untuk yang keduanya yaitu kita isi dengan villa. Nah, kemudian kita klik value pada villa. Nah, kita masukkan setiap villa. Nah, untuk value yang pertama, nah untuk label kita masukkan data villa tersebut. Nah, untuk label untuk Arjuna kita beri label 1, dan untuk Brahmana. Nah, kita masukkan nama villa Arjuna dan Brahmana, kemudian Kencana pada value-nya. Nama Arjuna, add, dan seterusnya. Lakukan hal yang sama hingga semua data dimasukkan, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita langsung beralih ke data view. Nah, di sini kita masukkan data dari soal tadi ke dalam
kolom ke dalam tabel tersebut. Nah, untuk nilai kita masukkan nilai penilaian ini, angka-angka di sini, kemudian dan seterusnya hingga semua data dimasukkan. Nah, kemudian untuk mengisi tabel pila kita isi dengan tanda di sini. Nah, untuk Arjuna kita beri tanda 1, berarti penilaian dari 1 sampai dengan nama Arjuna ini kita beri nama 1, kemudian Brahmana 2 dan Kencana 3. Kita masukkan data tersebut pada tabel dan seterusnya hingga semua data dimasukkan. Nah, setelah semua data dimasukkan, kita langsung lakukan analisis dengan klik analyze, kemudian non-parametric test. Setelah itu independent sample, kemudian ke independent sample. Nah, setelah itu akan muncul kotak seperti ini, lalu kita pindahkan kotak dari tes variabel sampel ini ke dalam tes variabel. Masukkan satu persatu. Nah, untuk villa, kita masukkan ke dalam grouping variabel. Nah, kemudian klik deping range. Nah, masukkan untuk minimumnya 1 dan untuk maksimumnya 3. Lalu kita klik continue dan klik OK. Sehingga nanti outputnya akan muncul. Nah, ini. Nah, setelah output muncul, kita langsung salin atau kita pindahkan ke dalam mode. Nah, di sini saya sudah selesai mengerjakan hasil output pada analisis yang tadi pada analisis soal yang tadi kita kerjakan. Nah, di sini merupakan output hasil analisis yang tadi dikerjakan. Nah, setelah output ini kita pindahkan, kita langsung lakukan analisis. Nah, di sini kita melakukan perumusan masalah terlebih dahulu. Nah, perumusan masalahnya yaitu apakah ketiga pila mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Kemudian untuk hipotesis dugaannya sementara yaitu HO tidak ada perbedaan penilaian atau mutu ketiga pila mempunyai penilaian mutu yang sama. Kemudian HA ada perbedaan penilaian atau artinya mutu ketiga pila itu tidak mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Nah, kemudian kita lakukan pengambilan keputusan. Nah, jika sig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, kemudian jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan analisis. Nah, di sini sig pada penelitian ini adalah 0,865 maka lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima dan HA ditolak. Nah, nilai sig ini kita peroleh dari hasil output analisis tadi. Nah, ini dari nilai sig ini kita peroleh dari sini. Kemudian 0,05 kita ambil dari pengambilan keputusan. Nah, karena di sini nilai sig lebih besar dari 0,05, maka pengambilan keputusannya yaitu HO diterima dan HA ditolak. Nah, jadi keputusannya itu tidak ada perbedaan penilaian atau artinya mutu ketiga pila itu mempunyai penilaian yang sama. Nah, jadi dapat ambil kesimpulan bahwa hasil dari analisis output soal yang tadi kita kerjakan yaitu kesimpulannya bahwa tidak ada perbedaan penilaian yang artinya mutu ketiga pila itu mempunyai penilaian yang sama. Nah, untuk soal statistika inferensial parametrik telah selesai. Selanjutnya kita akan langsung pada soal yang berikutnya, yaitu statistika inferensial parametrik. Baik, selanjutnya di sini sudah terdapat soal statistika inferensial parametrik. Nah, di sini selanjutnya kita akan menghitung statistika inferensial parametrik ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya akan menghitung soal tersebut dengan menggunakan uji T untuk 2 sampel independen bebas atau independen sampel dites. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya untuk memasukkan data soal tersebut. Nah, pertama-tama seperti biasa kita isi dulu name dan isi name untuk keterangan pada soal. Nah, untuk name yang pertama itu kita isi dengan penghasilan ayah atau bisa disingkat dengan PA. Nah, di sini kita isi dengan PA untuk penghasilan ayah, lalu dirubah ini dengan 0. Untuk labelnya kita tulis penghasilan ayah. Kemudian measure-nya kita ubah dengan skala. Nah, selanjutnya di sini kita isi dengan keputusan ber-KB. Bisa disingkat keputusan ber-KB. Terubah jumlah sininya sebelumnya. Nah, untuk labelnya kita tulis keputusan ber-KB.
Nah, kemudian untuk PLWS pada kolom yang pertama kita isi dengan penghasilan ayah per bulan. Kita masukkan data tersebut pada PLW. Lalu add. Dan seterusnya hingga semua data dimasukkan. Nah, begitupun dengan keputusan ber-KB-nya kita juga isi seperti tadi. Nanti karena di sini keputusan ber-KB itu ada KB dan tidak ber-KB, jadi kita bisa mengisi. Nah, untuk nomor 1 kita isi KB, lalu add, 2 juga KB, lalu add, dan seterusnya hingga semua data dimasukkan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke data view. Nah, di sini sudah terdapat kolom untuk kita isi dengan angka-angka tadi. Nah, di sini kita bisa mengurutkan dari angka yang terkecil atau penghasilan ayah terkecil ke terbesar. Nah, di sini saya sudah memasukkan atau sudah memasukkan angka tadi. Nah, ini sudah saya masukkan data dari penghasilan ayah dan juga keputusan ber-KB-nya sesuai diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kemudian setelah itu kita langsung menganalisisnya. Klik analis, kemudian klik compress mains pada SPSS, dan selanjutnya klik independent sample test. Nah, maka setelah semua diklik, maka akan muncul output dari data yang tadi kita analisis. Nah, outputnya seperti ini. Nah, setelah setelah kita mendapatkan hasil output dari data yang tadi kita kelola, kita kemudian lakukan analisis pada hasil output ini. Nah, di sini untuk pengambilan keputusannya, jika SIG lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, kemudian jika SIG lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, di sini keputusannya, hipotesis atau dugaannya itu untuk uji P-test dalam kasus ini, HO kedua varian identik, HA artinya kedua varian ovulasi tidak identik. Nah, terlihat bahwa F hitung untuk penghasilan dengan equal variance assumed adalah 8.017 dengan probabilitas 0,008. Nah, F hitung ini kita peroleh dari sini, dari hasil output independent sample t-test. Nah, di sini 8,017. Nah, dengan probabilitas 0,008, kemudian oleh karena probabilitas 0,008 lebih besar dari 0,05, maka HO ditolak atau terdapat perbedaan yang berarti kedua varian tidak identik atau kedua varian populasi tidak identik. Nah, untuk 0,008 ini, untuk probabilitas ini kita peroleh dari sini, dari nilai SIG. Kemudian, hipotesis atau dugaan untuk uji tes dalam kasus ini, HO kedua rata-rata populasi identik atau artinya rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah sama. Kemudian, HA kedua rata-rata populasi tidak identik, artinya rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda. Nah, karena F hitung tadi mempunyai keputusan equal variance assumed, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equal variance assumed, maka T hitung 7,476 dengan probabilitas 0,000, maka 0,00 lebih kecil dari 0,05, artinya HO ditolak dan HA diterima. Artinya, kedua rata-rata populasi tidak identik. Nah, rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda atau terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB. Nah, berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa hasil dari analisis tersebut membuktikan bahwa terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung saja lanjut kepada soal yang nomor 2, masih dengan statistika inferensial non parametrik. Nah, di sini kita akan menganalisis dengan menggunakan varian sample t-test.
untuk uji T untuk 2 sampel yang berpasangan. Nah, di sini sudah terdapat soal untuk kita kerjakan. Ada sebelum dan sesudah. Nah, di sini soalnya itu perusahaan jamu diet ingin meneliti apakah jamu yang diproduksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Sampel yang digunakan pemakai jamu diet akan diteliti sebelum dan setelah meminum jamu diet. Berikut adalah datanya. Ini merupakan data sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Nah, selanjutnya kita langsung saja beralih ke aplikasi SPS pengerjaan periode sampel t-test atau uji T untuk 2 sampel yang saling berpasangan pada soal berikut. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita masukkan isi dulu kolom name di sini. Nah, di sini kita untuk kolom name yang pertama kita isi dengan sebelum, dengan label nama itu sebelum meminum jamu sesuai dengan soal yang tadi. Kemudian yang kedua sesudah, kemudian labelnya sesudah meminum jamu sesuai dengan soal yang tadi. Kemudian mesurnya kita ubah dengan skala, ininya kita tetap biarkan saja 2 dan 8. Nah, selanjutnya kemudian kita langsung masuk ke data view. Nah, di sini saya sudah memasukkan nilai-nilai atau nah, di sini saya sudah memasukkan data dari soal yang tadi. Data dari sini sudah saya masukkan. Nah, ini merupakan data dari soal yang tadi. Nah, untuk setelah semua diisi, setelah semua data dimasukkan, kita langsung melakukan analisis. Nah, kita klik analis, kemudian kita klik compressment dan pilih periode sampel t-test. Nah, kemudian kita pindahkan data di sini, data dari periode sampel t-test kepada kolom di sini. Pindahkan satu persatu. Nah, seperti ini. Maka variabelnya akan terisi variabel 1 sebelum dan variabel 2 sesudah. Nah, setelah itu kita klik option. Ketika di sini sudah 95%, maka kita biarkan saja. Kemudian ini juga biarkan dan langsung klik continue. Setelah itu, kita klik OK. Nah, maka akan muncul output dari hasil analisis pada soal yang tadi kita kerjakan. Nah, setelah output di sini muncul, kita langsung pindahkan semua output ini pada salin dan pindahkan pada Word. Nah, ini pengerjaan yang tadi. Nah, di sini saya sudah memasukkan nah, di sini saya sudah memasukkan hasil analisis dan output yang tadi dikerjakan. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis pada setiap output yang dihasilkan. Nah, untuk output yang pertama yaitu periode sampel statis. Nah, untuk nilai sebelum meminum jamu atau MEAN adalah 7 di Nah, selanjutnya kita lakukan analisis pada setiap output yang dihasilkan. Nah, di sini untuk nilai sebelum meminum jamu atau MEAN adalah 72,86, sedangkan nilai sesudah minum jamu adalah 56,88. Nah, nilai ini diperoleh dari hasil output di sini MEAN sebelum meminum jamu yaitu 72,8 dan sesudah minum jamu 56,88. Nah, kemudian dengan jumlah responden yang dijadikan sampel adalah 14. 14 ini kita peroleh dari N di sini. Nah, kemudian untuk nilai standar deviasi ini diperoleh 9,97 ini untuk standar deviasinya. Kemudian untuk standar error mean-nya 2,66. Dan untuk sesudah meminum jamu dietnya dan standar error mean sesudah meminum jamu yaitu diperoleh angka 1,37. Nah, karena nilai rata-rata sebelum lebih besar daripada sesudah, maka secara deskriptif tidak terdapat perbedaan antara sebelum meminum jamu diet dan sesudah meminum jamu diet. Kemudian kita langsung saja
pada analisis selanjutnya, yaitu period sample korelasi. Nah, di sini output di atas menunjukkan hasil uji korelasi antara kedua data atau hubungan variabel sesudah dan sebelum meminum jamu. Nah, di sini tidak terdapat perbedaan antara sesudah dan sebelum minum jamu. Berdasarkan output di atas diketahui nilai korelasi 0,579. Nah, 0,579 ini kita peroleh dari data korelasi di sini. Dengan nilai sig sebesar 0,030. Nah, untuk nilai sig-nya kita peroleh dari sini. Nah, setelah itu, karena nilai sig lebih kecil dari probabilitas, yaitu 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel sesudah dan sebelum meminum jamu. Kemudian, di sini kita lakukan hipotesis, HO tidak ada perbedaan rata-rata antara sebelum meminum jamu diet dan sesudah meminum jamu diet. Kemudian, HA ada perbedaan rata-rata antara sebelum meminum jamu diet dan sesudah meminum jamu diet. Nah, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kemudian, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa nilai sig 2 Tailed adalah 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Nah, 0,00 ini kita peroleh dari data Tailed di atas. Nah, ini untuk data Thailandnya. Nah, artinya data sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Mengapa HO ditolak dan HA diterima? Karena di sini berdasarkan keterangan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya yaitu HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan terhadap penurunan berat badan sesudah meminum jamu diet dan sebelum meminum jamu diet. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis soal dengan menggunakan teknik analisis one sample kit test, statistika inferential parametric. Nah, di sini terdapat untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi SPSS tadi. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada aplikasi SPSS. Ini kita hapus dan kita ubah dengan pretest atau pre. Untuk labelnya kita isi dengan pretest sebelum ujian. Kemudian ini kita ubah dengan post test. Ini kita juga ubah dengan post test. Nah, setelah ini kita ubah, kita langsung masuk ke data view. Nah, di sini kita masukkan semua data dari soal tadi ke dalam kolom di sini. Ini kita hapus dulu karena ini merupakan soal yang tadi. Nah, kemudian kita langsung masukkan data. Kemudian kita masukkan data soal tadi ke dalam kolom di sini. Untuk pretest misalnya. Nah, kita masukkan semua datanya sampai kita masukkan semua data tersebut. Kita masukkan semua data dalam soal tersebut ke dalam kolom di sini sampai semuanya selesai. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada kolom post. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama, masukkan semua data ke dalam kolom sampai semuanya selesai. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan analisis. Nah, untuk analisis. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis. Nah, untuk analisisnya kita klik analis, kemudian setelah itu one sample kit test. Kita klik one sample kit test.
Nah, setelah itu kita pindahkan data dari kolom one sampel t-test ini ke dalam tes variabel satu per satu. Nah, setelah itu kita langsung klik OK. Maka akan terdapat output hasil analisis tersebut. Nah, ini merupakan hasil output dari hasil analisis tadi. Nah, setelah itu kita pindahkan output ini ke dalam Word. Nah, di sini saya sudah memindahkan hasil output dari analisis yang tadi dikerjakan. Nah, ini untuk data yang tadi saya masukkan. Kemudian ini hasil output dari analisis yang tadi dikerjakan. Nah, ini kolom one sample status. Nah, ini one sample status. Nah, pada tabel one sample status ini di atas pada tabel one sample status ini menunjukkan nilai itu ada 16. Nah, ini merupakan jumlah sampel yang dipakai yaitu ada 16 soal. Nah, ini untuk nilai pretestnya ada 16 dan nilai posttestnya juga 16. Dengan hasil MEAN yaitu ada untuk nilai pretest yaitu ada 71,94 dengan standar deviasi yaitu 9,78 dan standar error MEAN-nya itu ada 2,44. Kemudian untuk nilai posttestnya itu ada MEAN-nya sendiri itu ada 56,70 dan standar deviasinya itu 5,08 dan standar error MEAN-nya itu 1,27. Nah, kemudian kita langsung pada output one sample t-test. Nah, jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Kemudian jika sig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Nah, berdasarkan output tabel one sample t-test output ini diketahui bahwa nilai sig lebih besar yaitu 0,439, artinya lebih besar dari 0,05, maka sesuai dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa AO diterima dan HA ditolak. Nah, dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil sebelum belajar dan sesudah belajar memiliki persamaan, atau sebelum pretest dan setelah pretest itu memiliki persamaan. Nah, untuk nilai sig sendiri itu diperoleh dari sini. Nah, ini untuk nilai pretest sig itu ada 0,439 yang artinya lebih besar dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar dan sesudah belajar itu memiliki persamaan. Nah, selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 4 yaitu teknik analisis dengan menggunakan penggunaan cut point atau titik potong. Nah, di sini sudah terdapat soal untuk cut point atau titik potong. Nah, data tersebut menunjukkan kelompok yang mempunyai tinggi badan di atas 160 cm dan kelompok yang mempunyai tinggi badan di bawah 160 cm. Dari dua grup tersebut akan dilihat apakah mereka yang memiliki tinggi badan di atas 160 cm mempunyai rata-rata berat badan yang lebih atau berat dibanding mereka yang tinggi badan kurang dari 160 cm. Nah, ini merupakan data berat badan dan tinggi badan dari soal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan teknik analisis dengan menggunakan teknik analisis cut point atau titik potong. Nah, kita langsung saja buka aplikasi SPSS seperti biasa. Nah, di sini kita langsung isi name dengan keterangan dari kedua soal tersebut. Nah, untuk name yang pertama yaitu BB dengan label berat badan. Kemudian yang kedua ada TB yaitu tinggi badan. Nah, setelah semua kolom kita isi dan kita rubah, langsung kita ke data view. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua angka atau data yang ada pada soal. Nah, ini untuk berat badannya saya sudah masukkan semua angkanya, kemudian untuk tinggi badannya. Nah, setelah semua data kita masukkan ke dalam tabel di sini, kita langsung lakukan analisis dengan menggunakan analisis cut point. Nah, pertama-tama kita klik analis, kemudian compress math. Nah, di sini kita pilih independent sample t-test. Nah, setelah itu kita pindahkan data dari independent sample t-test ini ke dalam kotak tes variabel satu per satu. Kemudian untuk tinggi badannya kita masukkan ke dalam grouping variabel. Nah, setelah itu klik define group,
Nah, lalu akan muncul kotak seperti ini. Nah, untuk grup 1, kita isi dengan 1, dan grup 2 dengan 2. Nah, setelah itu, kita centang atau klik cut point-nya. Lalu, cut point. Nah, lalu di sini kita isi dengan 160. Nah, 160 ini itu merupakan data dari soal tadi. Kemudian klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu akan muncul Nah, lalu akan muncul output dari hasil analisis yang tadi kita kerjakan. Setelah itu, kita langsung saja copy atau salin hasil dari output ini ke dalam Word. Nah, di sini saya sudah menyalin data hasil output yang tadi kita kerjakan untuk grup statis dan juga independent sympathy testnya. Nah, setelah itu kita langsung lakukan analisis pada output tersebut. Nah, di sini apabila nilai F hitung lebih besar dari 0,05, maka kedua varian sama akan digunakan analisis pada baris pertama, yaitu equal variance assumed. Apabila nilai F hitung lebih kecil dari 0,05, maka kedua varian tidak sama akan digunakan analisis pada baris kedua, yaitu equal variance not assumed. Itu tampak bahwa, nah di sini tuh tampak bahwa F hitung adalah 0,442. F hitung ini di sini ada 0,442. Dengan demikian, analisis yang digunakan adalah pada baris kedua, yaitu 0 lebih kecil dari 0,05. Untuk membuat keputusan, pertama-tama kita akan membuat hipotesis seperti berikut. Nah, di sini kita menggunakan hipotesis. Nah, HO, rata-rata berat badan orang dengan tinggi di atas 160 dan di bawah 160 adalah sama. Kemudian, HA, rata-rata berat badan orang dengan tinggi di atas 160, maaf ini 160 ya. 160 dan di bawah 160 adalah tidak sama. Nah, kemudian dasar pengambilan keputusan adalah dapat dilihat pada nilai probabilitas pada kolom sig. Nah, di sini nilai probabilitasnya. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka keterangannya HO diterima. Kemudian apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, dari hasil di atas terlihat bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0,510, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka keterangannya di sini HO diterima. Nah, dengan demikian, keputusan yang diambil dari analisis tadi tiap output itu terdapat perbedaan rata-rata berat badan dengan tinggi badan di atas dan di bawah 160. 160 itu memiliki kesamaan. Demikian soal dari statistika inferensial non parametrik telah selesai. Untuk pengerjaan statistika dengan menggunakan aplikasi SPSS telah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.